السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang tidak kalah pentingnya yang wajib kita syukuri yaitu nikmat Allah memperlihatkan kita kepada manusia dalam keadaan tidak punya aib. Seandainya Allah menampakkan aib kita, mungkin saat ini tidak ada orang mau duduk dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan celaan orang, caci makian orang, dihina orang, maka ingatlah aib yang tidak dilihat oleh mereka lebih banyak daripada yang mereka lihat. Bersyukurlah kepada Allah yang masih menyembunyikan semua keburukan kita. Dan semoga Allah menyembunyikan ini sampai nanti hari kiamat, dan semoga kita diampuni olehnya. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, iman, kemudian nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan semoga dengan syukur tersebut kita mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tafsir surat Al-Jin. Mana bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تبنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس
لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Baik, kita ambil sampai ayat ke-7 dulu. Surat Al-Jin, surat nomor 72. Nama surat ini apa? Al-Jin. Ya. Jin, nunnya ada berapa? Ada berapa huruf nun di dalam kata jin itu? 2 apa 4? Atau 7? Nah, 2, oke. Pilihannya tetap 2. Itu namanya istiqomah namanya. Ya. Jin, nunnya ada 2. Hanya saja orang Arab itu tidak bisa sebut kalau ada huruf yang double. Bukan tidak bisa sebut, sulit, berat menyebutnya. Kalau sebut jinanun itu agak sulit. Kalau kita mau jinanun ke, mau jenenen ke, bisa aja. Tidak, kita mah bisa. Maka digabungkanlah nun pertama kepada nun kedua. Dengan cara disukunkan pertama, yang kedua tetap berbaris. Sehingga terjadilah tasydid. Kelihatannya 1 padahal itu 2. Ya enggak? Kenapa saya jelaskan ini? Karena untuk mengetahui kenapa makhluk yang bernama jin ini dinamakan jin. Itu maksud saya. Kenapa? Kenapa? Di sini kalau ditanya, jawabannya adalah jin sesuai dengan huruf yang dipakai dalam kalimat itu, jin itu bermakna sesuatu yang tersembunyi. Tidak nampak. Makhluk yang tidak nampak. Jadi asalnya jin itu tidak bisa dilihat. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat jin di rumah, jangan takut. Kenapa? Dia sudah keluar dari perbatasan kekuatannya. Sebenarnya dia menampakkan diri pada ibu-ibu dan bapak-bapak itu gelisah dia sebenarnya. Karena tahu ibu-ibu takut ke WC, dia nampakkan diri. Oh, kata dia begitu. Tampar aja dia, sakit dia itu. Boleh ditampar kalau dia menakut-nakuti kita. Begitu ditampar ternyata itu suami lagi ngeprank ibu-ibu. Jadi jin itu lingkungan dia tidak nampak. Lingkungan dia itu lingkungan yang gaib. Lingkungannya apa? Gaib. Itu. Dia dinamakan apa? Jin. Manusia dinamakan insun, kenapa? Pertama nampak. Yang paling penting manusia dinamakan insun, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia biasa hidup bersosial. Tidak menyembunyikan diri manusia itu. Tapi biasa hidup bersosial. Maka dikatakan insun. Maka jin, apa arti jin tadi? Makhluk yang tersembunyi. Maka hampir semua kata yang menggunakan huruf jim dan 2 nun memiliki makna yang tersembunyi. Surga, nama lainnya apa? Jinan. Jinanun. Jim, nun, nun kan. Hanya saja ada matnya itu kita hilangkan dulu. Huruf ilah ini. Tapi yang penting jinanun. Pernah lihat surga? Tidak pernah kah? Maka dinamakan jinan. Jannatun.
Ta marbutonya disingkirkan dulu. Ambil huruf yang hidup, huruf sehatnya. Jim dan nun tasydid. Jannah apa? Surga. Lihat surga enggak? Enggak kan? Makanya dinamakan jannah. Hatta jannah yang berarti kebun di dunia ini kan, kebun di dunia namanya apa? Jannah juga. Kenapa dinamakan jannah? Kan biasanya dipagar dia. Isinya biasanya tersembunyi di dalam. Ya kan? Gitu. Kalau dia tidak dipakar namanya maidan, lapangan. Ya. Baik, ini asal kata jin. Kita lihat makna ayat. Sekarang kita di hadapan kita ada surat Al-Jin. Tadi kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Dulu waktu awal kita kajian tafsir sudah pernah dibahas itu. Tahun berapa? 2000 berapa kita mulai? 2014 ya? 16? 14? 6? 2016. Masih ingat gak? Baik, nanti di merojak kembali itu. Ta'awudz di juz pertama tafsir Ibnu Katsir. Setan jin. Sedangkan menghindari gangguan setan manusia, idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan orang dengan cara yang lebih baik. Itu awalnya, asalnya begitu. Itu dijelaskan di awal suratul Baqarah. Di awal juz pertama telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Laisa bimu'jizin fil ardi wa laisa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan kepadamu wahai Muhammad segerombolan jin atau serombongan jin yang mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka saling berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Sedikit faedah. Di sini jin menyuruh diam, ini adab ketika belajar Quran. Adab ketika belajar Al-Quran. Jin punya adab, adabnya luar biasa. Padahal kalau mereka ribut aja di luar, tidak ada yang dengerin mereka ribut, ya enggak? Itu kata mereka, dengar, ya, dengar. Tapi mereka tidak lari dari itu, karena mereka soleh, mukmin. Ya. Lanjutannya, mereka berkata, wahai kaum kami, wahai para jin, gitu maksudnya. Sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Kitab ini membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini ketika jin-jin tadi pulang ke kaumnya. Kalimat Fallau ila qaumihim mundzirin, berarti jin itu cepat nangkapnya, cepat paham. Sekarang yang lebih cepat paham kita apa jin? Jin. Karena setelah itu mereka pulang, mereka paham apa mereka beritahukan kaumnya? Kami mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa. Kitab ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa ini maksud? Al-Quran. Dan kitab ini membimbing kepada jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah. Siapa orang menyeru kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, yaitu seruan Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi.
Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jin tahu jalan keselamatan ikut siapa? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mereka tidak selamat dari azab Allah di dunia. Antum bisa bayangin enggak? Bisa bayangin nih. Ya. Kita bicara di hadapan keluarga kita. Begini jalan yang benar, ini ayat Allah. Diolok-olok oleh keluarga kita. Ya. Ditolakin, dibilang salafi, wahabi, pentolan, teroris, dan seterusnya. Akhirnya kita bikin YouTube tuh. Bikin YouTube iseng. Atau bikin Instagram, iseng bikinnya. Kita bikin, kita sampaikan sesuatu, enggak dilihat-lihat tuh. Siapa mau lihat kita gitu kan. Begitu dilihat sekali, ada 1000 yang nonton. Senang gak? Orang dekat enggak ada yang mau dengar nih. Tapi ada 1000 orang yang dengar di luar sana. Ini bukan 1000, dulu tidak ada YouTube. Sudah ada orang mendengar apa yang sampai Rasulullah SAW di luar daripada alam manusia. Siapa? Jin. Senang gak Nabi? Senang, terhibur. Maka ini termasuk ayat hiburan di saat ujian yang begitu berat. Karena orang itu senang kalau dakwanya didengar. Nabi termasuk yang diberikan Allah nikmat karunia dakwanya diterima oleh makhluk yang tidak ada hubungannya dengan beliau. Di saat kerabatnya dan kabilahnya menolak. Oh, kita aja ketika tahu bahwa ternyata video yang kita bikin kemarin ditonton orang, ada rasa senang enggak? Ada. Itu manusiawi. Walaupun bukan itu harapan kita, tapi ada yang dengar dakwah itu senang. Gitu. Dan yang datang dengarnya itu khusyuk lagi. Coba anak bicara sendiri, ibu-ibu lagi ngobrolin arisan di pojok, ada ngobrolin anak baru lahir, ada ngobrolin tentang kurban nanti sebentar lagi. Kira-kira gimana perasaannya? Pulang. Ustaznya bisa baperan itu. Kenapa? Karena orang berbicara kebenaran itu mau didengar. Maka Rasulullah pun terhibur dengan itu. Maka ini nikmat yang luar biasa. Baik, kita lanjut. Dan kami telah menyampaikan beberapa hadis berkenaan dengan masalah tersebut dalam pembahasan terdahulu. Maksudnya surat Al-Ahqaf. Ya. Termasuk tadi yang diceritakan tentang beliau diusir dari Taif. Sehingga tidak perlu lagi diulangi di sini. Ya, antum mungkin belum baca. Maka saya sampaikan lengkapnya tadi. Artinya sebagian daripada ceritanya itu. Kemudian lanjutan. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Dan sungguhnya dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Rabb kami. Ali bin Abi Talha meriwayatkan ucapan dari Ibnu Abbas. Yakni perbuatan, perintah, beserta kekuasaannya. Sedangkan Ad-Dhahak menukilkan dari Abbas. Jaddullah berarti karunia dan kekuasaan serta nikmatnya yang diberikan kepada makhluknya. Jadi jaddu itu karunia. Ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kita ucapan setelah salat. Tidak akan berguna yang orang yang memiliki harta, ya. Harta tidak berguna bagi orang yang memilikinya tanpa manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaddu itu karunia atau nikmat. Mattakhadha sahibatan wala walada. Jin mengatakan Allah itu tidak memiliki istri, tidak juga memiliki anak. Sudah saya jelaskan sebelumnya, proses jadinya anak itu kalau terjadi pernikahan dari dua jenis. Pernah lihat singa dan harimau dinikahkan enggak? Ada, dinikahkan di kebun binatang. Lahir anaknya harimau apa singa? Lahir raksasa. Artinya anak yang lebih besar daripada induknya. Dan tidak dinamakan singa, tidak pula dinamakan harimau. Ya.
Karena harimau lahir dinamakan harimau kalau keluar dari sama-sama harimau. Itu aja dua makhluk yang mirip ini tidak bisa melahirkan anak yang bisa mengambil nama salah satu dari keduanya. Kuda selingkuh dengan keledai misalnya. Jadinya apa? Bagal. Sekarang manusia nikah dengan Allah, lahir anak Tuhan. Seharusnya anak Tuhan lahir dari bapak Tuhan dan ibu Tuhan. Berarti ada kakek dan nenek. Ya kan? Berarti ada proses pergantian generasi. Dan itu tidak mungkin bagi Allah. Maka jin paham. Allah tidak mengambil anak dan tidak mengambil istri. Maha tinggi Allah dari pengambilan istri dan anak. Maksudnya jin berkata saat mereka memeluk Islam dan beriman kepada Al-Quran. Allahu Jalla Jalaluhu terlepas dari pengambilan istri dan anak. Lebih lanjut, jin-jin itu mengatakan, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan bahwasanya siapa yang kurang akal, safih kurang akal. Safih kurang akal. Dan bahwasanya siapa yang kurang akal di antara kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Berarti orang itu semakin kurang akalnya, semakin berani berbicara tentang Allah melampaui batas. Dan dalam kelompok Islam biasanya itu penganut tarekat sufi. Semakin dalam ilmu sufinya, semakin berani melampaui Allah dalam berbicara. Ya kan? Sampai akhirnya para ustadznya tidak mau sholat kan. Kenapa? Ya sudah hulul dengan Tuhan. Kalau Tuhan masuk ke tubuhnya para ustadz itu, lah kita nyembah siapa? Makanya orang semakin bodoh, semakin dungu, semakin berbicara atas nama Allah yang tidak ada dalilnya. Jadi katakan di sini safihuna. Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan Suddi mengatakan, yang dimaksud safihuna, yakni yang mereka maksudkan di sini adalah iblis. Siapa? Ya tentu iblis yang paling berani. Iblis yang paling berani. Syatata, As-Suddi mengatakan dari Abu Malik, syatatana yakni aniya, orang yang berbuat zalim. Ya, melakukan aniaya, melampaui batas. Syatata yakni artinya aniaya atau kezaliman. Yakni benar-benar zalim. Syatata itu tidak sekadar zalim, tapi betul-betul zalim. Mungkin juga yang dimaksud dengan ucapan mereka berikut safihuna adalah isim, jenis bagi tiap orang yang mengaku bahwa Allah mempunyai istri dan anak. Kalau ada yang mengatakan Allah punya istri dan anak, berarti dia safih. Apa? Safih. Walaupun pada umumnya orang-orang yang mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak ada pada Allah juga dinamakan safihun. Tapi lebih parah yang menisbatkan anak dan istri kepada Allah. Lebih dungu. Lebih bodoh. Lebih safih. Ada yang mengartikan wa annahu kana yaqulu safihuna, yakni sebelum dia memeluk Islam. Safihuna itu orang yang belum masuk Islam. Alallahi syatata, yakni perkataan batil dan mengada-ngada. Nah, itu udah biasa di lisan orang-orang sesat. Mengada-ngada. Ada yang mengada-ngada begini. Ini termasuk safih ini. Dungu. Allah kalau sebut dengan lengkap Allahu gitu kan. Kalau tanpa A-nya jadi lillahi. Kalau tanpa li-nya jadi lahu. Kalau tidak ada la-nya jadi hu. Kalau tidak ada hu-nya tinggal tarik nafas. Itu sudah zikir tuh. Coba bayangkan. Orang kafir lagi lelah berperang dengan orang Islam lagi gini.
Zikir juga dia. Atau orang-orang yang tidak mau sholat karena sibuk kerja, tentu, ya kan? Yang penting ada suara dada. Suami pulang kerja, lihat istri marah-marah, suami lalu, lagi ngapain kamu? Lagi zikir. Ya, kata siapa? Kata Ustadz yang inisialnya Boya Ar-Razi. Ini termasuk safi. Ya, bahkan ada yang mengatakan kalau Anda dicubit, gitu, Anda sedang berzikir kepada Allah. Tidak bisa dibayangkan semua orang berarti berzikir kepada Allah. Karena semua orang bernapas pakai aliran dada. Apalagi yang lagi sakit di rumah sakit. Berarti kalau ada orang sakit, tidak perlu disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Sebut. Gitu. Itu menunjukkan safi. Berbicara atas nama Allah yang tidak ada dalilnya. Dungu. Kemudian lanjutan. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maksudnya kami tidak pernah mengira manusia seberani itu. Manusia dan jin itu seberani itu. Yaitu mempunyai kecenderungan berbuat dusta kepada Allah dengan menisbatkan istri dan anak kepadanya. Tidak nyangka. Jin dan manusia itu bisa mengatakan kalimat tersebut. Kenapa? Jin pun akan menggunakan akal sehatnya. Tidak mungkin. Allah punya anak dan punya istri. Setelah mendengar Al-Quran ini dan beriman kepadanya, kami melihat mereka berbuat dusta dalam hal ini. Karena Quran itu memperkuat naluri. Naluri manusia mengakui Allah itu Esa apa dua? Esa. Fir'aun nih. Siapa yang pertama kali menjadi lawannya? Ketika dia katakan aku Tuhan yang Maha Tinggi. Siapa lawan Fir'aun pertama kali? Dirinya, naluri dia mengatakan Allah itu Maha Esa. Dia katakan aku Rabb kalian yang Maha Tinggi. Nalurinya mengatakan apa yang disampaikan Nabi Musa itu benar. Tapi dia sombong dan angkuh. Apa yang mengalahkan naluri dia? Keangkuhan dan kezaliman. Ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berkedok agama. Ya enggak? Jadi yang melakukannya, yang mengajarkannya ustadznya dulu. Lalu dibuat bodoh anak buahnya, supaya kau dapat jin khodam, sini beli sama saya. Gitu kan? Ya. Maksudnya, kami yakin terhadap kelebihan diri atas manusia. Sebab mereka selalu meminta perlindungan kepada kami pada saat mereka singgah di suatu lembah atau tempat menakutkan. Seperti misalnya padang Sahara dan lain-lain. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada masa jahiliyah yang meminta perlindungan diri kepada penguasa jin di suatu tempat tertentu agar ia tidak menimpakan malapetaka atas orang-orang tersebut. Sebagaimana jika salah seorang di antara mereka memasuki daerah musuh di samping orang-orang besar. Di samping orang yang besar. Tatkala jin-jin itu tahu bahwa manusia meminta perlindungan diri kepada mereka,
lantaran rasa takut manusia atas mereka, maka mereka semakin menambah rasa takut dan seram serta sifat pengecut sehingga manusia merasa lebih takut dan lebih sungguh-sungguh melindungkan diri kepada mereka. Jadi jin itu asalnya takut pada siapa? Manusia. Jadi kalau antum lewat satu tempat, jin itu sebenarnya merinding lihat antum tuh. Mereka tuh merinding sebenarnya. Jadi kalau antum berani nih masuk hutan, jalan suatu tempat yang mengerikan, ada tempat yang dianggap keramat, menakutkan, antum lewat situ, sebenarnya dia merinding jin itu. Tapi kalau antum duluan yang merinding, berani dia. Antum duluan takut nih. Jangan-jangan ada penghuninya nih. Keluarkan rokok satu batang. Nih penghuni ada rokok nih. Ya, gudang garam lagi rokoknya. Kenapa mereka melakukan sesajian? Karena meminta perlindungan kepada pemilik tempat. Sebenarnya kalau kita datang ke sana dan kita sudah buktikan. Kita sudah buktikan ada berapa tempat. Tapi akhir-akhir ini karena anak tinggal di Jakarta. Biasa melakukannya adik saya di bawah saya. Jadi ada misalnya satu hutan di Sumawa itu. Itu hutan tidak berani orang tebang pohonnya. Ada pohon keramatnya. Itu oleh adik anak disengso jam 12 malam bukan siang. Jadi dia naik dengan bawa sengsonya itu. Mana pohon yang ditakuti orang itu. 2 jam 12 malam. Dipotong tuh pohon. Potong. Nggak apa-apa. Nggak kena apa-apa dia. Biasa aja. Kenapa? Karena kita sudah diberikan keyakinan sejak kecil bahwa kita ini manusia lebih mulia dari seluruh makhluk. Termasuk jin. Itu dipotong. Biasa kami waktu kecil itu, umur belum SD itu, maghrib baru pulang keluar hutan dari cari kayu bakar. Sehingga kalau ada orang mengatakan, Ustadz jangan masuk rumah situ, nanti ada jinnya. Buatkan saya tikar di situ, saya tidur di situ. Asal jangan ada nyamuk aja, insya Allah. Ya. Karena mereka takut, resah, gelisah lihat kita ini. Pernah tempati rumah tua di Kahuripan itu, karena waktu awal-awal saya di Bogor, 2012 itu, tidak ada yang kenal saya, nggak ada satupun. Mau datang sebagai kayak pegawai laundry. Terus ada ikhwan, dia karena tidak sanggup bayar kontrakan, karena memang tidak punya fulus. Akhirnya ditunjuklah, mau nggak antum bersihkan rumah tua ini? Oke? Penuh dengan sarang burung apa? Ya walet itu. Dan ini penuh dengan apa? Spiderman. Ya, Spiderman, laba-laba. Ada bersihin tuh, bersihin. Dan di samping rumah ada ilalang gitu. Nah pemilik rumah setelah saya masuk rumah itu, istrinya kesurupan malam hari. Kesurupan. Dan pemilik rumah nelpon, Ustadz, istrinya anak kesurupan. Anak pergi ruqyah lah istrinya tuh. Ruqyah istrinya. Setelah di ruqyah, istrinya mimpi pagi hari. Bahwa semalam anak mimpi Ustadz. Dia cerita ke anak. Mimpi bahwa di sini ada sekelompok orang yang resah emasnya diganggu oleh antum. Jadi dicerita di mimpinya itu ada emas di dalam itu. Mungkin dia punya tahta di dalamnya. Malam berikutnya, jam 12 malam, anak lagi baca-baca. Jam 12. Itu keramik dapurnya itu. Ajib keramik dapur itu. Bunyinya dibanting, ada yang banting. Jadi dicabut dulu, dibanting. Dia ngamuk di belakang. Masa bodoh saya bilang gitu. Anak nikmatnya adalah istri anak saya tidur. Kalau dia bangun mungkin besok pindah rumah anak. Karena akan terjadi debat panjang dengan istri. Mereka tidur dan anak bangun. Masa bodoh anak tetap baca aja. Karena udah biasa di pondok. Diinjak tangan, digerakin. Kalau orang libur kan anak tidak punya uang untuk pulang. Itu ranjang susun itu digerakin begini nih. Kalau tidur sendirian di pondok. Digoyangin aja kayak orang ayunan tuh. Itu sudah biasa diganggu kita. Ya. Berarti Ustadz pernah kerasukan jin? Pernah 3 kali. Saya baru ruqyah sendiri. 3 kali. Panas kaki. Maka oleh karena itu, jangan takut sama jin. Ngapain? Nah kita udah belajar nih. Kalau masih aja merinding ke WC,
Bikin masjid dalam kamar sendiri. Ngapain merinding sama jin? Dia itu takut sama kita sebenarnya. Kuatkan iman. Maka jin itu tidak bisa mengganggu kita sebenarnya. Tapi karena kita takut sama dia, dia membesarkan diri. Akhirnya dia membuat digerakinlah ini, digerakkan itu. Bahkan kalau kita lagi sholat sendiri, kalau dia ganggu nih, sholat tahajud misalnya, di masjid tidak ada orang sendiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba di belakang, amin. Rame lagi. Ingat, itu boleh jadi mereka yang baik yang ikut sholat sama antum. Nggak usah lari. Ngapain waladdallin, amin lari gimana sih? Dan ada pernah dicerita kalau salah seorang ustadz waktu di Al-Irsyad. Dan ustadznya sholat di masjid Al-Irsyad itu dulu waktu zaman anak. Di pojokan masjidnya. Nggak rame. Ustadz ini sering sholat tahajud sendiri di masjid. Dan masjid itu dilarang menyalakan lampu di atas jam 10. Ya tidak ada yang menggunakannya. Dia sholat di gelapnya. Akhirnya cerita bahwa tadi malam ada yang mengucapin amin. Begitu anda salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding juga pulang ke kamar. Iya karena banyak jin yang udah tobat mungkin dia mau tinggal di masjid. Ya kan? Dengarkan kayak gini juga dia mungkin hadir di tengah antum saat ini. Cuman hanya saja tidak bisa nyolek. Ya kan? Kalau dia bisa nyolek antum, pulang semua kita saat ini. Maka oleh karenanya, ikhwan fillah, biarkan dia di alamnya. Tidak usah takut sama jin. Ibu-ibu terutama. Kasih tahu anak-anaknya juga demikian. Ya, bahwa jin-jin itu kalau ditakuti, kemudian dimintai perlindungan, dia akan semakin kuat. Makanya menyedihkan itu, kalau lewat terowongan yang ada di Jagorawi itu, mobil-mobil pada klakson. Awalnya Anda paham, kenapa klakson? Padahal secara aturan, undang-undangnya kan, tidak boleh klakson di tol, kecuali darurat betul. Ini klakson, pong, apalagi itu, bus-bus besar. Ternyata, itu khurafatnya. Maksudnya permisi gitu maksudnya. Sama siapa? Penghuni terowongan. Gimana kalau mereka hidup di Saudi yang penuh dengan terowongan itu? Iya. Oleh karena itu, jangan minta perlindungan kepada jin. Perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi lanjutannya. Jadi kalau kita minta perlindungan kepada jin, dia akan tambah lemah, menambah kelemahan hati kita. Dan mereka akan menambah keinginan kita untuk bersandar kepada mereka. Jadi ingat, tujuannya apa? Agar kita bersandar kepada jin. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Sesungguhnya jin-jin yang durhaka itu memiliki persangkaan seperti persangkaan kalian wahai orang-orang kafir. Bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang pun. Maksudnya Allah tidak akan mengutus seorang rasul pun setelah masa ini. Jadi orang-orang kafir itu mengira Muhammad itu bukan rasul, tidak mungkin Allah utus. Ya, nggak mungkin. Dan itu juga yang disangka oleh jin-jin durhaka. Sama dengan persangkaan orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikianlah yang disampaikan oleh Al-Kalbi dan Ibnu Jarir mengenai penafsiran surat Jin ayat 1 sampai 7 ini. Mana di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa Allah Maha Kuasa untuk menceritakan satu makhluk yang tidak kelihatan. Kemudian kedua, hidayah itu ikhwan fillah jazakumullah tidak didapatkan karena dekat hubungan dengan orang alim. Tidak sekedar itu. Tapi terkadang hidayah itu datang kepada orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan sang pembicara. Di sini siapa yang mendapat hidayah? Jin. Abu Thalib, tidak usah bicara Abu Lahab deh. Kerabat Rasulullah paling musuh Rasul, Abu Lahab. Bicara Abu Thalib yang membela beliau, dapat hidayah enggak? Enggak. Karena hidayah itu hak mutlak bagi Allah.
Begitu jauh hubungan Rasulullah dengan jin itu, dapat hidayah juga jinnya. Ketiga, ketika kita tidak didengar orang, ingatlah masih ada makhluk lain yang mau mendengar ucapan kita. Siapa dia? Jin diantaranya. Tapi jangan ketika kajian, wahai sekalian ma'syarul jin, jangan. Udah antum aja dipanggil, mereka yang ikut manusia kalau datang ngaji. Ngaji mereka ngaji. Ngaji. Mereka ikut ngaji juga. Bahkan sebagian belajar sama para ulama juga. Untuk kembali ke kaumnya memberi peringatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada semuanya. Kemudian di sini para jin-jin itu paham bahwa kebodohan yang paling bodoh adalah mempersekutukan Allah. Maka mereka menggunakan kalimat safihuna. Kebodohan yang paling bodoh apa? Mempersekutukan Allah. Semakin bodoh manusia, maka semakin mempersekutukan Allah. Bahkan mereka akan mempersekutukan Allah dengan musuh mereka sendiri. Kalau semakin bodoh. Contoh siapa? Bani Israel menganggap Firaun sebagai Tuhan. Padahal Firaun musuh mereka. Kenapa bisa terjadi? Karena Firaun berhasil membuat mereka bodoh. Maka tokoh-tokoh agama yang menyimpang ini, bagaimana cara mereka supaya bisa naik tinggi derajatnya? Buat dulu para pengikutnya bodoh. Ini madhab Firaun. Madhab siapa? Firaun. Coba antum lihat ceramah mereka. Lihat, enggak usah lihat deh, ingat deh. Dari punya TV hitam putih sampai TV LGBT sampai TV sekarang tidak pernah diajarkan ilmunya. Yang diajarkan apa? Suruh jamaahnya untuk menonton mereka saja. Dinonton goyangannya, dinonton cara nyanyiannya, dan selawatnya lebih panjang daripada kajiannya. Selawat bisa jam, ceramahnya 15 menit. Dan isi ceramahnya ya itu juga. Kalau sudah tidak ada bahan yang dibicarakan, Wahabi Salafi, udah itu deh. Kalau tidak ada bahan nih, ujung-ujungnya apa? Wahabi Salafi. Udah tidak ada bahan. Apa mau diajarkan? Tidak ada. Memang diajarkan kebodohan supaya mereka tetap menjadi tokoh. Maka jin-jin atau orang-orang kafir Quraisy itu dibuat bodoh dulu umatnya. Baru mereka berkuasa. Berkuasa dengan memanfaatkan kebodohan. Maka dikatakan orang-orang semakin bodoh, semakin mengambil tandingan selain Allah. Dan faedah juga bahwa dasar perbuatan syirik adalah kebodohan. Dasarnya. Dasar perbuatan syirik apa? Kebodohan. Kemudian makhluk yang bernama jin. Mereka yang durhaka itu sama dengan manusia berbicara tanpa ilmu. Atas agama Allah. Di antara mereka juga ada yang berbicara tanpa ilmu. Ya. Sekarang banyak sekali. Sekarang saking bicara tanpa ilmunya, Habib disuruh minum nih. Bismillah. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli air minum saya? Kan gitu kan? Ada yang beli 2 juta Pak Ustadz katanya. Ini modal cuma 2.500. Dijual ini kenapa? Sudah tidak ada yang dibahas. Akhirnya jual keberkahan. Siapa yang beli? Saya yang beli? Enggak. Saya punya akal. Antum yang beli? Enggak mungkin. Yang beli orang bodoh yang beli. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada agama Allah. Itu menunjukkan tidak semua orang yang berpenampilan religi, dia berada di atas kebenaran. Karena mereka itu berbicara tanpa ilmu. Kemudian jin-jin yang soleh merasa heran. Begitu jelasnya Al-Quran yang menerangkan tentang keesaan Allah, masih ada orang yang berani mengatakan Allah punya anak dan istri. Heran kan? Jelas Al-Quran itu membicarakan sesuatu sesuai dengan naluri.
Bicarakan sesuai dengan akal manusia. Kok masih ada orang mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya sekutu. Masih ada. Baik jin maupun manusia. Terus mereka juga heran. Ada orang yang mengingkari kedatangan Rasul terakhir. Jadi di sini membuat jin paling mengherankan apa? Mereka menisbatkan anak dan istri kepada Allah. Yang kedua, mereka tidak percaya ada Rasul terakhir. Padahal itu sudah dijelaskan dalam kitab Nabi Musa. Kan jin mengatakan ada kitab yang diturunkan nih. Setelah kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Dan kitab itu menceritakan akan datang Rasul terakhir. Dan Rasul terakhir tersebut Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam dua bentuk yang paling sempurna. Bentuk fisik disebut khalqun, bentuk adab disebut khulukun. Hurufnya sama. Kha, la, qaf. Kalau disebut khalqun, bentuk tubuhnya sempurna. Kalau disebut khulukun, akhlaknya. Dengan huruf yang sama, berbeda baris. Khalqun maupun khulukun, dua-duanya sempurna. Tidak ada yang bisa diingkari. Maka jin itu heran. Ditolak juga. Kedatangannya sebagai seorang Rasul. Tapi ini diantara yang diherankan oleh jin itu. Lanjut, masih ada waktu. Saya bacakan beberapa ayat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah berapi. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang akan dikehendaki bagi seorang yang di bumi, ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Nah, jin aja tidak tahu yang gaib. Jin tahu yang gaib enggak? Enggak. Kalau jin tahu yang gaib, dia akan beritahu semua orang di bumi, ente bulan depan ditabrak fuso. Jangan ente pergi ke Jagorawi. Lewatin aja Depok Sawangan sana. Karena tanggal sekian ente kena tabrak fuso. Tidak tahu dia yang gaib. Tidak tahu apa yang terjadi masa yang akan datang. Tidak tahu dia. Karena dia Allah mengabarkan keadaan jin ketika dia mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran kepadanya. Di antara bentuk pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran adalah bahwa di langit dunia dipenuhi dengan penjagaan yang kuat yang menjaga dari segala penjuru dan akan mengusir para syaitan
dari tempat-tempat duduknya yang sebelum itu, agar mereka tidak menguping sedikit pun dari Al-Quran. Yang kemudian akan disampaikan melalui lidah para dukun, sehingga terjadi kerancauan dan pencampur adukan, sehingga tidak lagi diketahui siapa yang benar. Hal itu termasuk bentuk kelembutan Allah terhadap makhluk-makhluknya, rahmat untuk hambanya, sekaligus penjagaannya terhadap kitabnya yang mulia. Jadi sebelum ayat Al-Quran itu sampai kepada Nabi, tidak dibiarkan jin-jin itu mendengarnya. Tapi disampaikan dulu kepada Nabi, baru dengarnya. Kalau didengar oleh jin Al-Quran itu sejak di langit, maka 1-2 ayat akan dicampur aduk, kemudian diberikan kepada dukun. Dukun berbicara kebenaran, satu kebenaran yang diucapkan, akan dia buat menjadi kebohongan, jadi 100 kebohongan. Kalau ada satu kebenaran, kebohongannya berapa? 100. Iya kan? Bahkan lebih dari itu. Makanya dukun itu kadang benar gak ucapannya? Benar. Nah yang benar ini nasional yang mempercayainya. Padahal yang tidak benarnya masih banyak. Masih banyak. Ya. Terutama yang mendatangi para dukun dan para tidak normal. Ya, tidak normal. Kalau normal ya kita, mereka tidak normal. Kan bisa lihat yang goib. Orang-orang seperti itu banyak dustanya. Makanya Syekh Albani rahimahullah ketika kepengen berdiskusi dengan tukang ramal, Syekh Albani datang diskusi dengan tukang ramal. Kata Syekh Albani, saya akan berdiskusi dengan Anda dengan satu syarat. Apa kata dukunnya? Apa syaratnya? Kalau begitu saya pulang. Kok pulang? Ya saya sudah menang debat. Katanya Anda tahu yang goib. Seharusnya Anda tahu syarat yang mau saya ucapkan. Ya, selesai debat. Kenapa? Anda tahu yang goib kan? Seharusnya Anda tahu apa yang menjadi syarat saya. Tidak perlu Anda tanya. Ya, paham nggak? Syekh Albani rahimahullah datang kepada dukun. Dukun ini mengatakan, Syekh Albani mengatakan, saya akan debat dengan Anda dengan syarat. Apa syaratnya? Tanya dukun. Oh, kalau Anda tahu yang goib, ngapain ditanya? Maka saya sudah menang perdebatan. Pulang Syekh Albani. Tidak perlu debat, kalah. Kan dia katanya tahu yang goib. Ngapain nanya? Itu menunjukkan mereka selama ini berdusta. Maka sudah tidak usah lagi pergi nanya ke dukun itu. Misalnya ibu-ibu kehilangan suami, tidak usah nanya ke dukun. Nanya polisi. Kan di polisi di-scan itu jari-jarinya itu. Begitu caranya. Hanya saja di polisi itu, kalau sebagian tempat, kalau hilang suami harus jual rumah. Hilang kambing jual sapi. Hilang sapi jual onta. Di sebagian tempat, tidak semua ya. Jangan tanya ke dukun, dukun semakin leluasa. Ya, bahkan sebagian dukun cabul. Tahu cabul enggak? Iya, cabul. Iya. Itu bahaya ibu-ibu. Bilang apa aja, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Kalau tidak ketemu, berarti dia bukan milik kita. Kalau ketemu, milik kita juga. Itu yakin tuh. Ya. Yakin seyakinnya. Mungkin ini juga terjadi sama antum. Anak cerita sedikit cerita. Ini pengalaman anak. Anak lagi butuh-butuhnya duit. Karena ada nasi padang yang enak lewat. Biasa itu motor tuh. Tidak ada rem jadi punya rem tuh motor. Kik ada nasi padang. Berhenti. Jadi saya ketinggalan uang di situ. Uang yang saya butuhkan itu tinggal di warung padang tuh. Kapan saya ingat? 2 hari setelah itu saya ingat. Di mana uang saya jatuh? Saya ingat-ingat. Udah tidak usah dicari. Itu memang bukan milik saya. Padahal lagi butuh-butuhnya tuh. Besoknya saya datang makan lagi ke warung padang itu. Bukan rencana cari uang. Bukan. Saya memang lewat situ. Makan juga di situ. Makan di situ. Si pemilik warung padang. Pak, kemarin tuh uang Bapak jatuh. Mana? Tuh di atas tuh saya taruh. Ada di situ. Dan baru saya ketukan dukung. Dikasih sama dia uang itu. Dan tidak diapa-apain tuh.
Dia lihat kalau itu uang saya jatuh. Pak, kemarin uang Bapak jatuh. Karena waktu itu kan anak punya ciri khas. Kalau naik motor yang bunyinya gitu kan. Nah itu dia ingat tuh datang tuh orang yang punya tuh gitu. Itu udah datang orang yang punya. Ditaruh sama dia baik-baik. Tidak dikasih kemana-mana. Ya padahal yang punya warung Padang bukan orang ngaji. Ya, lumayan uangnya. Bisa makan 7 hari. Tapi ini menunjukkan bahwa semua tidak perlu datang ke tukang normal. Para tidak normal. Udahlah. Qadarullah semuanya. Ya. Terkadang kita mengorbankan ibadah kita yang mulia demi mencari uang yang tidak sebegitu banyak. Ya enggak? Ada orang punya uang 3 miliar. 3 miliar. Hilang emasnya 20 gram. Tanya ke tukang dukun. Untuk mengorbankan sholat 40 hari. Itu uang 3 miliar lebih banyak apa yang 20 gram? Ingat yang 3 miliar itu daripada ingat apa? Yang 20 gram. Ya tinggal dikeluarkan dari ATM-nya uang untuk beli 20 gram selesai urusan. Ya enggak? Ngapain datang ke dukun? Biasanya ini banyak maaf ibu-ibu yang masih lemah imannya. Ya masih lemah imannya. Bahkan ada saya pernah lihat orang pakai cadar pun masih datang ke dukun. Dan saya dikasih tahu oleh dia sendiri. Saya pernah datang ke dukun Pak Ustadz. Karena kehilangan suami saya kata dia. Jadi suaminya entah pergi kemana enggak tahu saya. Dan saya ruqyah kemarin. Dia yang datang ke dukun, saya yang ruqyah. Ya, saya sudah salah Ustadz. Iya Anda telah melakukan dosa besar. Jadi suaminya, ya saya ditanya. Suaminya karena terhempa oleh pandemi, jual mobil untuk bayar hutang. 10 hari dia tidak punya pekerjaan, kasihan dong istri tidak makan. Akhirnya ditawarin temannya bawa mobil tronton besar yang ada kulkasnya itu. Mobil apa itu yang di dalam ada CCTV, tidak boleh berhenti sembarangan di warung kopi, nggak boleh. Si istri ini resah, suaminya kan bawa barang ke Medan, ke Bima, Aceh, itu berarti bulan-bulanan kan untuk cari nafkah buat istrinya. Si istri resah takut suami diambil orang. Ya suami itu kok dilihat-lihat lebih ganteng saya. Artinya kalau orang mau ngambil anak aja gitu, jangan suami dia. Sampai ngomong begitu. Bu kalau mau ngambil enggak usah ngambil dia, ngambil saya aja ngomong gitu. Dan suami itu pun tidak mungkin dia berhenti di warung kopi sembarangan. Kenapa? Ini ada CCTV di mobil. Sudah ada SOP di perusahaan. Dia bisa dipecat. Dan tidak ada naik perempuan di atas mobil itu. Ya, dia mau dia. Wong suami ibu kalau dilihat-lihat lebih bergagah saya lebih dikit ngomong gitu. Sampai dia terkesurupan tuh. Terus ditanya kenapa kesurupan? Karena dia kemarin dikasih oleh kiai air kalau diminum nanti suaminya pulang. Dan taruh jimat ini di bawah telapak kaki suami kalau masuk rumah tidak pergi lagi. Ya suaminya datang bawa uang pergi lagi semakin bingung dia. Kenapa? Karena suami mau bertanggung jawab masih ada anak yang sekolah. Dan suami alhamdulillah udah ngaji, jenggotnya segini. Cuman dia tidak ngaji rutin karena sibuk cari nafkah. Akhirnya saya ruqyah istri tidak bacain Quran, bacain ceramah semuanya. Diceramain. Sampai dia bangun dari tempat tidur, udahlah bangun, tidak usah lemah-lemah begitu. Itu lemah karena jiwa ibu itu terpukul oleh apa? Kelemahan ibu sendiri. Bangun di akhirnya ngobrol, bikinin kopi buat anak. Ini karena datang ke tempat yang membuat dia semakin lemah. Ini kan dia tahu yang goib kok. Oleh karena itu, mereka berdusta atas nama Allah. Maka tidak dibiarkan mendengar Al-Quran. Dan saya kira insya Allah lanjutan ayat ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Tanya jawab. Tanya jawab. Silakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin ini termasuk bangsa iblis atau bagaimana, Pak Ustadz? Dan ada satu lagi, ya ada 3 kan, jin, iblis, setan.
Nah, yang paling ini kan yang paling mengganggu kita ini iblis, setan atau jin. Jin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis itu bukan nama. Iblis itu julukan untuk salah satu makhluk dari kalangan jin. Berarti iblis bagian dari jin. Iblis bagian dari apa? Jin. Nama bagi makhluk apa? Julukan yang kemudian jadi nama itu untuk makhluk yang tidak mungkin dapat hidayah untuk selama-lamanya. Maka kalau marah sama anak jangan panggil iblis kamu ini. Jangan. Nanti selama-lamanya dia jadi iblis gimana? Ya. Karena itu untuk orang yang tidak mungkin dapat hidayah. Tidak akan selama-lamanya. Berarti iblis itu dari kalangan jin. Terus di sana ada setan, ada jin, ada manusia. Setan itu sifat. Sifat buruk. Bisa dimiliki jin, bisa dimiliki manusia. Siapa yang mengganggu kita selama ini? Boleh jin, boleh manusia. Dia yang memiliki sifat setan atau manusia yang memiliki sifat setan. Baik, ada lagi? Saya jawab yang ini. Fadal. Bukan jim, rajim. Rajim itu satu kata. Minasyaitonir rajim. Rajim itu diambil kata rajam. Tahu rajam? Rajam tahu kan? Wanita yang berzina atau laki-laki yang berzina sudah nikah dilempari batu, dirajam, dikutuk. Rajim yang terkutuk, yang dirajam secara maknawi. Yaitu dirajam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Anda jawab yang ini ya. Assalamualaikum. Apa ini? Ustadz aja ini. Ya. Apa ini? Ya, ntar. Kita dalam sholat, dalam apa ini? Baca. Anda baca ini dulu ya. Di atas anakku, di atas kamar anakku, hampir setiap malam ada suara semburan pasir. Padahal suara di setel murotal ya. Padahal kepada suami beritahukan baik-baik. Kemudian diberikan pertanyaan yang membuat dia menanya-nanyakan juga. Tahu nggak orang-orang yang dianggap pintar itu? Dari mana mereka dapat berita? Dari jin mereka dapat berita. Terus berita dari jin ada nggak diizinkan oleh Allah? Kalau tidak ada, berarti tidak boleh dipercaya. Dan Bapak juga kalau orang yang sholat datang ke tukang ramal itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Nanti adanya ada dibacain. Nih. Dan kalau pintar itu dia bisa tahu hal gaib, maka tidak perlu dia buka praktek untuk jadi orang kaya sendiri aja kan. Ngapain dia buka praktek untuk dapat uang dari para pasien? Kan dia tahu harus lakukan ini supaya dapat fulus. Ya kan? Dia tinggal menawang. Oh, nggak perlu ke tambang liar emas tuh. Popol, nggak perlu ke Popol, kamu mau tambang emas. Ada di sekitar rumah saya di Sepitengnya tuh banyak yang kuning. Maksudnya sekitar Sepiteng itu ada emas. Tinggal dia pikirkan itu. Kalau dia betul-betul tahu yang gaib. Nggak perlu dia minta uang dari para pasien. Nanya begitu. Kalau dia betul-betul tahu gaib, ngapain dia terima uang dari kita yang cuma 500.000, 1 juta ini. Dia tinggal menerawang, oh di sana ada emas, di sana ada berlian, di sana ada intan. Itu dari
Itu menunjukkan bahwa mereka itu dusta. Begitu, berikan sesuatu yang bisa dia pikirkan. Demikian juga kalau bisa dengan orang, saya coba. Ya, gara-gara saya salah mulai saya dulu, hampir dipotong leher saya oleh bapaknya. Pakai sulit. Salah memulai menasehati. Saya waktu itu mulai nasihatinya dengan cara yang buat dia masuk akal. Bahwa jadi percaya oleh mereka kesyirikan itu di kuda. Kuda itu dikatakan kalau tali bekas ikat kuda itu digulung pada saat kuda dipacu, itu kudanya bisa patah kakinya. Paginya kuda dibawa ke tempat pacuan, talinya saya gulung. Padahal bapak saya gitu kan panjang. Saya gulung talinya. Orang kuda juara berapa? Juara 1. Tuh tali sudah saya gulung dari tadi. Sejak itu baru masuk akal dia. Bahwa keyakinan itu padanya yang pergi Allah berpaling darinya. Di situ tidak disebutkan mereka berdua sholat tahiyatul masjid. Ya kan? Yang utama tentu sholat tahiyatul masjid. Karena khutbah yang wajib saja itu disuruh sholat tahiyatul masjid. Dengar khutbah wajib nggak? Wajib. Dengar kajian belum tentu wajib fardu kifayah seperti sholat. Fardu ain seperti sholat Jumat. Ya, sholat lain. Kenapa orang yang kesurupan? Kenapa bisa kesurupan? Apa orang yang sudah zikir pagi masih bisa kesurupan juga? Masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian tersebut tidaklah separah mereka yang tidak pernah zikir. Boleh jadi orang itu kesurupan pertama karena dulu pernah belajar ilmu kanuragan. Ini dia. Dan jinnya tidak betah. Yang gangguin terus. Yang kedua seperti kasus yang pernah saya rasakan. Karena melamun yang tidak pasti. Melamun pasti. Dan waktu itu saya kerasukan jin itu karena kami tidak punya kamar tidur di pondok pesantren itu. Waktu di Lombok. Tidak ada kamar. Santri penuh. Jadi ada gudang taruh pacul, taruh kanu di situ, tidak ada lampu. Gudangnya kurang lebih lebarnya 2x1. Yang namanya gudang pacul, kita sekolah di sawah, morok di sawah gitu. Hanya tidak ada yang berani tidur situ. Anak tidur. Begitu anak tidur situ, malamnya panas semua tubuh anak. Begitu subuh, imamnya baca akhir suratul Baqarah, panas semua kaki anak. Lapor ke Ustaz, antum baca surat itu kayak kaki tidak mau berdiri nih. Udah ente punya masalah, ruqyah sendiri aja. Tidak diruqyah sama ustadznya. Kenapa? Kalau karena saya kesurupan, kata ustadznya, tidak ada yang sanggup pegang ente. Ruqyah lah sendiri. Itu karena tempat yang di situ kita tadinya kotor dan tidak ada lampu lagi saya tidur. Karena memang waktu itu di sawah. Lampunya paling di kamar utama. Itu numpang dari orang juga lampunya. Jadi orang-orangnya Anda tidur situ dan kesurupan. Sekali keluar alhamdulillah, datang lagi besoknya. Masuk lagi. Gampang untuk diruqyah. Yang sulit itu yang antum pelajari. Yang apa? Sulit yang pelajari sendiri. Kecuali antum terus belajar, baca Quran, zikir pagi dan petang, dibantu ruqyah insyaallah bisa. Kemudian yang biasa kesurupan juga dikirimin jin oleh orang yang tidak senang sama kita. Lihat yang kirim juga tidak akan mudarat tanpa izin Allah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta perlindungan. Ya, minta. Dan jangan putus asa, zikir pagi petangnya tetap jalan. Tetap jalan. Insya Allah Anda tetap akan terlindungi dari hal-hal itu. Kalaupun kerasukan, ya Anda tetap di atas hidayah, itu kan nikmat. Nikmat. Sabari aja, anggap aja sakit kepala yang kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang.
Jangan tegang dengan jin. Bahkan ada sekarang ini, saya pernah ruqyah orang sampai saya dijuluki Ustadz Sakti. Udah gila pokoknya. Udah gila. Dan Ana juga waktu itu ada waktu. Masya Allah waktu itu Ana masih punya waktu, tidak sesibuk ini. Setiap hari, setiap pulang kajian Ana ruqyah. Setiap pulang Ana ruqyah. Setiap pulang Ana ruqyah. Itu ibu, jinnya itu, kata kemarin waktu Ana kunjungi rumahnya, jinnya tiba-tiba masuk tubuh ibu itu. Dan nanya, gimana kabarnya, kata jin itu. Saya katakan, ente rindu sama saya ya? Iya Ustadz, kata dia begitu. Ente keluar sekarang, keluar. Keluar dia. Keluar, bisa keluar. Kenapa? Karena dia udah mulai baik, kata dia begitu. Saya sih belum percaya. Karena dia alam sendiri kan. Tapi lama saya ruqyah, kalau sebulan saya ruqyah. Sampai ibu balik. Ibu itu kesurupan. Di saat dia kesurupan itu dia bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Dan dianya kesurupan. Kan ajib kan? Dan nyaman hidupnya. Akhirnya diruqyah. Maka orang kesurupan itu tidak berarti dia tidak baik. Tidak berarti dia tidak baik. Ujian-ujian aja. Maka saya katakan kepada ibu tadi, ibu udah lagi tidak usah lagi mikir. Ya, bahkan ada sebagian orang karena saya ruqyah terus dulunya, kalau datang bawa rambutan ke rumah saya, itu duluan kesurupannya daripada lihat saya. Pokoknya kalau dia datang bawa rambutan itu udah kesurupan. Kenapa kesurupan? Bau Ustadz, anak udah mandi tuh tetap aja bauan ini. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.